Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Setiap kita yang hidup di dunia ini, tidak ada yang selamat dari kedoliman orang lain. Karena hakikatnya manusia memiliki tabiat yang berbeda-beda, juga perangai yang berbeda-beda. Namun, tahukah kita bahwasannya ada pahala besar yang menanti bagi orang-orang yang terdolimi jika ia menyikapinya dengan sikap yang benar? Sebagian ulama menyebutkan ada 20 alasan atau 20 sebab yang bisa kita upayakan agar kita bisa menghadapi gangguan orang lain atau kedoliman orang lain yang akan berbuah pahala. Di antaranya yaitu, pertama, ketika kita di posisi terdolimi atau diganggu oleh manusia, maka yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwasannya seluruh perbuatan hamba, gerakannya dan diamnya bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita mandang dari sisi ini, maka kita akan menyadari bahwasannya yang menakdirkan atau yang membuat mereka berkuasa di atas kita, mampu mendolimi kita semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita merenung melihat pada diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasakan mereka di atas kita? Lalu kemudian yang kedua, bahwasannya seorang hamba ketika ia terdolimi, maka hendaklah ia menyadari bahwa setiap musibah yang menimpanya, termasuk kedoliman orang lain terhadapnya, bagian daripada dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga kalau kita melihat dari sisi ini, maka kita akan membenahi atau memperbaiki diri sehingga musibah itu berbuah nikmat bagi kita. Karena kita akan meraih pahala yang sangat besar dari musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus ingat bahwasannya al-jaza min jinsil amal, yang artinya ketika kita didolimi, kita memilih bersabar dan memaafkan, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah memaafkan kesalahan kita semua. Karena di dalam Islam kita sering mendengar bahwasannya balasan atau ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Ketika kita mudah memaafkan, maka Allah mudah memaafkan kita. Begitupun sebaliknya. Jika kita sulit memaafkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sulit untuk memaafkan kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mempunyai sifat memaafkan. Dikisahkan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berjalan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tiba-tiba lewatlah seorang Yahudi dan menghina Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sebuah hinaan yang sangat buruk dan menyakitkan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berusaha sabar dan diam sampai orang Yahudi itu pergi meninggalkannya. Maka wajah Rasulullah SAW tersenyum berseri-seri memandang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan rasa bangga kepada sahabatnya. Besok harinya, mereka berjalan kembali berdua seperti biasanya dan bertemu lagi dengan orang Yahudi tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar dihina lagi dengan hinaan yang sangat buruk, bahkan mungkin lebih buruk. Karena tak tahan lagi dengan hinaan si Yahudi, maka Sayyidina Abu Bakar memarahi si Yahudi tersebut. Akhirnya Yahudi itu pun pergi. Namun apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah SAW segera meninggalkan Sayyidina Abu Bakar karena tidak suka dengan perbuatannya. Sayyidina Abu Bakar pun memohon ampun dan meminta penjelasan dari Rasulullah SAW atas kemarahannya. Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, "Engkau diam saat dihina dan didolim oleh orang lain, maka aku melihat banyak malaikat yang bangga dan mendoakanmu, mendoakan segala kebaikanmu. Akan tetapi saat engkau memarahi Yahudi itu, maka aku melihat banyak syaitan yang berada di sekelilingmu dengan tertawa-tawa." Maka Sayyidina Abu Bakar pun menangis dan membaca Astagfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jika kita didolimi oleh orang lain, hendaknya kita berusaha memaafkan, bersabar, bertawakal. Walaupun terjatuh air mataku karena sikapnya, terluka hatiku karena kedolimannya, entah sampai kapan dia berhenti menyakiti perasaanku, entah sampai segala kedolimannya, entah sampai kapan segala kedolimannya dengan diriku akan berakhir. Dengan menghela napas yang panjang, ku mencoba untuk melupakan kesalahannya, kesalahan yang menyiksa hatiku. Ya Rob, tolong sembuhkanlah hatiku yang terluka karena ucapannya. Ucapannya yang menyayat hati ini. Ya Rob, berilah aku kekuatan untuk melupakan segala deritaku lantaran kedolimannya. Ya Rob, berilah aku kesabaran untuk melewati ini semua dengan lapang dada. Wahai yang maha membolak-balikan hati, berilah dia hidayahmu agar dia belas kasihan kepadaku. Ku berharap dia mengerti segala derita yang kurasakan. Ku berharap dia menjadi orang yang lebih baik. Ya Rob, jadikanlah hamba ini orang yang ikhlas agar segala pujian orang lain tidak akan bisa membuatku terbang. Dan segala hinaan orang lain tidak akan bisa membuatku tumbang.
hamba pasrahkan semuanya kepadamu ya Rob. Dan hamba ridho atas segala takdir darimu. Tidak ada yang bergerak apapun, semuanya di bumi ini kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi